Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna yang pertama ialah kalimah Allah. Dalam bacaan kita sering menyebutkan dengan Ya Allahulladzi la ilaha illa anta. Kalimah Allah adalah di mana Allah adalah zat yang disembah dengan hak, yang mana ibadah kepada Allah itu memiliki 6 pilar. Yang pertama, di mana ibadah kepada Allah dengan rasa senang atau rasa cinta, dan bisa praktek khusyuk dan juga khudu'. Khusyuk adalah manisnya atau perbuatan hati khusyuk kepada Allah, dan khudu' adalah perbuatan dari tingkah laku kita, badan kita dalam ibadah itu bisa khudu', tenang. Dan dengan senang atau rasa cinta kita kepada Allah, maka kita juga merasakan manisnya dalam beribadah. Karena kita senang, karena kita cinta kepada Allah. Nah, ini sebuah pilar. Yang kedua adalah dengan rendah hati kepada Allah. Yang ketiga, dengan rasa takut atau khauf kepada Allah. Yang keempat, dengan rasa berharap. Kalau dalam khauf itu ya rasa takut kepada Allah, bahwa amal kita atau ibadah itu jangan sampai ditolak oleh Allah, jangan sampai tidak diterima oleh Allah. Maka ada kekhawatiran kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah, khauf kita kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa dan mampu untuk menerima amalan kita. Kemudian kami ulang, rasa berharap. Keempat, dengan rasa berharap ada surganya Allah. Harapan yang paling utama, yang luar biasa. Berikutnya adalah kelima, dengan mengagungkan kepada Allah dengan ta'zim. Kemudian yang keenam, dengan taat kepada Allah sesuai dengan perintahnya Allah di dalam Al-Quran tentang ketaatan kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah yang disembah tidak berhak untuk dijadikan Tuhan yang esa atau untuk diesakan kecuali hanya kepada Allah. Allah zat yang maha suci dan Allah zat yang maha luhur. Allah zat yang maha suci dan Allah zat yang maha luhur atau huwa subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita kalimatkan seperti itu. Berikutnya yang kedua adalah kalimah Ar-Rahman, di mana Allah yang Ar-Rahman adalah zat yang maha pengasih. Selain itu bermakna bahwa Allah adalah zat yang lemah lembut, kemudian belas kasih, sayang menyayangi, dan Allah adalah zat yang perhatian penuh. Allah adalah zat yang mempunyai rasa kasih sayang yang sangat luas, yang mencakup seluruh makhluknya, bahkan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Allah mampu untuk menjangkaunya. Dengan rahmat Allah yang bersifat menyeluruh, maha pengasihnya itu menyeluruh, baik untuk orang-orang iman maupun orang-orang yang tidak beriman. Ialah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang maksiat, yang menentang kepada Allah. Allah tetap bersifat kasih sayang terhadap mereka. Jadi tidak pilih-pilih, mau hambanya Allah yang betul-betul bertakwa, beriman kepada Allah, maupun yang menentang sekalipun. Sifat rahmannya Allah di dunia itu menyeluruh. Berikutnya adalah yang ketiga, sifat Ar-Rahim, di mana Allah yang bersifat Ar-Rahim adalah bermakna zat yang maha penyayang. Allah adalah zat yang mempunyai rahmat yang luas,
khususnya bagi orang-orang iman di hari kiamat atau besok di akhirat. Maka bagi orang-orang iman itu mendapat bagian rasa sayang atau dari Allah, dan yang paling besar rasa sayangnya, di mana rasa sayang yang terdapat, belas kasih yang terdapat pada orang-orang yang mudah tersentuh hatinya. Lalu kasih sayangnya ibu terhadap anaknya, dan kasih sayangnya suami terhadap istrinya, juga sifat sayang dan murah hati ialah orang-orang yang mudah memaafkan. Di dalam semua sifat itu yang dimiliki oleh golongan orang-orang tadi, kasih sayangnya Allah lebih dari itu semua. Jadi di dunia itu ada orang yang hatinya mudah tersentuh karena kasih sayangnya. Allah lebih dari itu. Seorang ibu yang menyayangi terhadap putra-putrinya atau dengan penuh cinta, Allah lebih dari itu. Seorang suami yang menyayangi terhadap istrinya atau dengan penuh sakinah, mawaddah, warahmah, Allah lebih dari itu. Dan sifat sayangnya, sifat murah hatinya, orang yang mudah memaafkan dengan penuh ketulusan, Allah lebih dari itu semua. Dan Allah menyayangi terhadap hambanya semenjak di dunia dan di akhirat dengan cara memasukkan ke dalam surga, terkhusus untuk orang-orang iman. Karena bagi orang-orang yang menentang atau di dunia dan maksiat kemudian tidak bertobat sampai dengan hari akhirat, maka mereka akan dibalas dengan balasan siksa dari Allah. Sehingga Ar-Rahim sangat dikhususkan terhadap orang-orang yang beriman, yang beribadah kepada Allah selama di dunia sampai husnul khatimah. Para kaum muslimin muslimah, kemudian yang keempat adalah Al-Malik. Mana Al-Malik bermakna zat yang memiliki kesempurnaan, zat yang memiliki kerajaan, kekuasaan. Allah adalah zat yang memiliki kekuasaan yang sempurna, yang tamat. Allah adalah zat yang meneruskan perkara dalam kekuasaannya, di mana dalam hal ini kekuasaannya Allah yang sempurna ini mampu untuk mewujudkan apa saja yang ada di muka bumi dengan segala kekuasaannya. Dengan mewujudkan apa saja yang ada di muka bumi, dan Allah adalah zat yang maha kaya di dalam diri dan sifatnya, mengalahkan seluruh makhluknya. Dan semua makhluk membutuhkan kepada Allah, dan segala sesuatu itu juga adalah miliknya Allah. Kalau makhluk ya membutuhkan pertolongannya Allah, atau kemudian makhluk membutuhkan bantuan dari Allah, namun Allah tidak demikian. Allah maha berdiri sendiri, mampu untuk mewujudkan apa yang dikehendaki Allah dengan kekuasaan dan kesempurnaannya Allah. Tidak memerlukan bantuan siapapun. Ialah Allah zat yang maha Al-Malik. Dan penegasannya bahwa Allah itu maha kaya. Allah mengalahkan seluruh makhluknya. Semua makhluk membutuhkan kepada Allah, dan yang paling penting bahwa segala sesuatu adalah miliknya Allah. Berikutnya ialah yang kelima, Al-Quddus, di mana Al-Quddus bermakna Allah yang maha suci. Allah adalah zat yang dibersihkan dari segala yang meniadakan atau yang menghilangkan kesempurnaan di dalam zat dan sifatnya, juga perbuatannya. Allah zat yang selamat dari segala aib, cacat, dan kekurangan.
betul-betul Allah Maha Suci. Allah juga adalah zat yang mencakup dan menguasai sifat-sifat yang sempurna. Juga adalah zat yang terpuji dengan keutamaan-keutamaannya dan kebaikan-kebaikannya Allah.